Assalamualaikum sahabat hikmah. Budaya kuliner tumbuh semakin pesat. Sebagai negara yang terkenal dengan kekayaan rempah-rempahnya, Indonesia terkenal dengan olahan aneka sambalnya. Salah satunya sambal Cibiuk. Sambal khas Tatar Sunda Jawa Barat ini sudah digemari sejak lama. Bahkan menurut cerita, sambal Cibiuk ini diciptakan oleh Syekh Ja'far Shiddiq, penyebar Islam di daerah Jawa Barat. Teman makan sambalnya, kita olah ayam bakar bambu yang lezat. Iris bawang merah, bawang putih, dan jahe, juga bahan-bahan lainnya. Berbagai dedaunan juga dipakai untuk menambah aroma, seperti daun mangkokan dan daun kedondong. Setelah siap, semua bumbu-bumbunya masukkan ke dalam bambu dan bakar selama 45 menit. Bolak-balik bambu agar matang merata. Jika sudah kehitaman, artinya siap untuk diangkat. Wah, siap disantap. Saatnya sekarang bikin sambal Cibiuk. Siapkan kencur, bawang putih, terasi, dan cabai. Ulek hingga setengah halus. Tambahkan tomat hijau dan daun kemangi. Lalu, ulek lagi sampai halus. Nikmat rasanya dimakan dengan nasi hangat seperti ini. Tak hanya aneka bentuk tempat makan, bahan aneka olahan makanan dengan berbagai nama-nama unik pun dicantumkan sebagai penambah daya tarik. Ada oseng mercon ini yang memakai bahan cabai dalam jumlah banyak, dipadukan dengan daging koyor yang kenyal dan nikmat. 7 kg cabai rawit dicampur dengan aneka rempah-rempah dan daging koyor. Jangan lupa tambahkan gula Jawa biar semakin nikmat. Sekali suap, pedasnya langsung meledak di dalam mulut. Bukannya kapok, pengunjung biasanya malah semakin ketagihan. Sahabat hikmah, budaya kuliner juga mempengaruhi masyarakat muslim. Saat ini banyak beredar bahan-bahan, menu, ataupun resep-resep makanan yang dianggap berkhasiat bagi tubuh. Seperti air nabis ini, air fermentasi kurma, yang dinilai sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Semuanya diklaim sebagai tibun nabawi, atau sesuai anjuran Nabi Muhammad SAW. Beberapa di antaranya memang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Salah satu yang sedang ramai menjadi perbincangan saat ini, kustul hindi sebagai obat COVID-19. Obat herbal itu disebutkan dalam kitab pengobatan As-Sa'ud dengan kustul hindi dan kustul bahri. Telah menceritakan kepada kami Sadaqah bin Al-Fadl. Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Uyainah, dia berkata, saya mendengar Az-Zuhri dari Ubaidullah dari Ummu Qais binti Mishan berkata, saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, gunakanlah dahan kayu India, karena di dalamnya terdapat 7 macam penyembuh dan dapat menghilangkan penyakit atau racun, di antaranya adalah radang penyakit paru. Ibnu Sam'an dalam hadisnya, karena sesungguhnya padanya terdapat obat dari 7 macam jenis penyakit, di antaranya adalah radang penyakit paru atau dada. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah sahabat hikmah, maraknya fenomena jenis makanan baru, bahan makanan, makanan sebagai obat, sampai cara makan memang patut kita cermati. Bagaimana seharusnya budaya kuliner Nabi SAW lah yang harus kita ikuti. Assalamualaikum Chef. Saya lagi lapar ini. Pas banget. Apa yang harus kita lakuin? Nanti saya mau saya masakin Mongolian beef ya. Wah, boleh nih, silakan Chef. Oke. Yang nggak pakai lama ini biar kita cepat makannya ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
budaya kuliner makin maju dan masif. Wisata dan bisnis yang berkaitan dengan makanan ada di mana-mana dan semakin menarik. Tetapi jangan lupa, ada jebakan-jebakan setan di dalam setiap hidangan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Hai manusia, makanlah sebagian dari apa yang ada di bumi yang halal dan yang baik, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala merangkai perintah untuk makan yang halal dan thayyib dengan larangan mengikuti langkah-langkah setan. Apakah budaya-budaya yang berkaitan dengan kuliner hari ini seperti mukbang, makan besar, challenge dalam urusan makanan, atau nama-nama makanan yang aneh-aneh telah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, atau justru membuat kita terperangkap dalam jebakan-jebakan setan? Sahabat Hikmah, dalam suatu riwayat disebutkan, sesungguhnya Rasulullah menyukai manisan dan madu, mentega dan kurma. Sebagaimana riwayat Abdullah dan Atiyah As-Sulami, keduanya berkata bahwasanya Nabi berkunjung ke rumah kami dan kami suguhkan mentega dan kurma, karena beliau memang menyukai keduanya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain disebutkan, saat Nabi diundang di salah satu perjamuan makanan, lalu Anas bin Malik berkata, Nabi dihidangkan roti dan marak, atau makanan khas Timur Tengah berisi kaldu dan daging kambing, yang dalam hidangan itu pula ada labu dan daging yang dikeringkan. Aku melihat Nabi memandangi labu yang berada pada mangkuk dan beliau bersabda, hingga kini aku masih suka dengan labu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Setiap manusia memiliki makanan kesukaan tersendiri, tak terkecuali Nabi. Maka, memilih makanan kesukaan merupakan suatu fitrah manusia. Dan Islam mengajarkan adab memilih makanan dengan memilih makanan yang halal dan thayyib, serta tata cara makan yang baik dan benar. Lalu, bagaimana adab makan yang diajarkan Rasulullah? Makasih Mbak. Oh, ini sausnya. Oke. Sahabat Hikmah, inilah tantangannya ketika makanan sudah di depan mata dan aromanya sudah kemana-mana. Terkadang kita langsung saja melahapnya dan lupa membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya urusan kuliner ini dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas meriwayatkan satu hadis bahwa iblis bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau telah menetapkan rizki bagi seluruh makhlukmu. Lalu rizkiku di mana?" Allah menjawab, "Rizkimu ada pada makanan yang tidak disebutkan namaku di dalamnya." Ternyata urusan keberkahan dalam makanan ini sangat erat kaitannya dengan melibatkan nama Allah ketika kita mulai makan. Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan Nabi SAW sedang makan bersama 6 orang sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang Arab pegunungan, langsung duduk dan makan porsi double di tengah-tengah mereka. Sehingga yang lain pun tidak cukup. Nabi bersabda, kalau sekiranya dia mengucapkan bismillah, maka makanan ini akan cukup untuk kalian. Artinya ketika kita berkata bismillah, kita mengakui bahwa semua ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, makna ketaatan. Bahwa kita akan makan atas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka naif sekali kalau seseorang mengucapkan bismillah tapi dia makan di luar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tangan kiri, berdiri, atau yang dia makan adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab bismillah memiliki dua semangat, syukur kepada Allah serta melakukannya penuh ketaatan. Sahabat Hikmah, Islam memberikan banyak tuntunan terkait aturan makan dan minum. Semuanya telah Nabi SAW contohkan. Selain rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tadi, Nabi SAW mewanti-wanti umat muslim untuk menggunakan tangan kanan meskipun ia kidal sekalipun, kecuali ada uzur atau halangan seperti luka ataupun cacat. Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anha berkata, ada seorang laki-laki yang makan di samping Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Maka Rasulullah bersabda, makanlah dengan tangan kananmu.
Dia menjawab, "Aku tidak bisa." Beliau bersabda, "Semoga kamu tidak bisa." Padahal tidak ada yang mencegah dia makan dengan tangan kanan kecuali karena sombong. Setelah itu, tangan kanannya tidak bisa dia angkat sampai ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Adab lain yang Rasulullah contohkan adalah mengambil makanan dari sisi terdekat. Karena ini, melatih umat muslim untuk waspada terhadap sifat tamak dan rakus. Bahkan, bila makanan jatuh sekalipun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengambilnya. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada sesuap makanan dari salah seorang di antara kalian terjatuh, maka hendaklah ia membersihkan bagian yang kotor, kemudian memakannya dan jangan meninggalkannya untuk syaitan. Hadis riwayat Muslim. Sahabat hikmah, kebiasaan lain yang Rasulullah contohkan adalah menjilati sisa makanan di jemari. Beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian telah selesai makan, maka janganlah ia mengusap tangannya hingga ia menjilatinya, atau minta dijilatkan kepada istrinya dan anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Mu'az bin Anas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sesudah selesai makan berdoa, Alhamdulillahillazi at'amani haza wa razakinihi min ghairi haulin minni wala quwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan ini kepadaku dan yang telah memberi rizki kepadaku tanpa daya dan kekuatanku. Niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan apa yang masuk ke dalam perutmu. Karena kualitas hidup seseorang amat tergantung dengan apa yang masuk ke dalam perutnya. Ketika kita melakukan wisata kuliner misalnya, yang perlu kita perhatikan bukan hanya sebatas lidah dan tenggorokan, tetapi apa yang kemudian masuk ke dalam perut kita. Sebuah hadis yang sangat ajaib dari Rasulullah SAW menjadi rambu penting dalam urusan kuliner. Nabi SAW bersabda sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin. Tidak ada satu tempat yang lebih buruk yang dipenuhi oleh anak manusia seperti perutnya. Bihasbi ibni Adam ukulatun yuqimna sulbahu wa in kana la mahalah fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasih. Cukuplah bagi anak Adam makanan itu hanya untuk menegakkan tulang punggungnya, menjadi tenaga baginya bekerja dan berkarya. Jika memang harus makan lebih banyak, maka perhatikanlah sepertiganya makanan, sepertiganya minuman, dan sepertiganya lagi untuk udara. Dan Nabi mengisyaratkan bahwa manusia banyak yang lalai dengan hal itu. Sehingga begitu kita abai memperhatikan apa yang masuk ke dalam perut kita, maka akan banyak penyakit dan masalah. Lalu ketika Rasulullah SAW menyebutkan fungsi makanan itu untuk menegakkan tulang punggung menjadi tenaga, ini artinya wajib bagi kita untuk mengubah kalori menjadi energi. Sebab kalori yang menumpuk akan membuat kehidupan kita tidak seimbang. Sahabat hikmah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang makanan halal dalam Islam, kita uji sobat-sobat hikmah dulu yuk. Seberapa dekat mereka mengenal makanan-makanan yang memiliki keberkahan. Buah tin, terus buah kulbi, sama satu lagi apa ya? Udah itu aja deh di tin, kurma. Zaitun, kurma, tin. Terima kasih Hikmah Trans 7 untuk hadiahnya. Untuk menjaga kualitas hidup, tidak hanya olahraga dan makanan yang bergizi, tetapi juga perlu memperhatikan sumber kehalalan apa yang kita makan. Kita telah sampai kepada zaman di mana orang-orang tidak memperhatikan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Seolah-olah itu tidak ada kaitannya dengan kualitas kehidupannya. Padahal sesungguhnya segala urusan kehidupan ini bermula dari kehalalan makanan yang masuk ke dalam perutnya. Rasulullah SAW bercerita tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang sampai lusuh bajunya. Satu kondisi di mana Allah Subhanahu Wa Taala biasanya melihat lebih dekat kepada hamba dengan kondisi seperti ini, apalagi dalam keadaan musafir. Tetapi karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengabulkan doanya sedikit pun. Dalam urusan rumah tangga saja misalnya,
ada orang-orang yang bercerita tentang anak-anaknya yang durhaka, tidak mau mendengar nasihatnya, bahkan membuat susah seluruh kehidupannya. Orang ini merasa heran karena anaknya disekolahkan ke sekolah-sekolah yang bermutu sangat baik. Serta kedua orang tuanya juga mengikuti pelatihan-pelatihan parenting yang paling modern. Tetapi apa yang menjadi penyebab anaknya tetap saja menjadi anak yang tidak baik dan durhaka kepada mereka? Satu hal yang mereka lupakan adalah selektif mencari rizki yang halal untuk anak-anaknya. Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Ka'ab bin Ujrah, "Innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin." Sesungguhnya tidak masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini masih adakah istri-istri solehah yang berpesan kepada suaminya ketika akan keluar rumah mencari nafkah? Suamiku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari makanan untuk kami, karena kami bisa menahan lapar dan dahaga, tapi kami tidak bisa menahan panasnya api neraka. Nah, sahabat hikmah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini untuk dimanfaatkan oleh manusia sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Surat Ibrahim ayat 32. Meskipun Allah menundukkan alam semesta ini bagi manusia, namun Allah Subhanahu wa taala pun memberikan aturan yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis tentang kehalalan makanan dan minuman. Semuanya agar manusia bisa mengambil hikmah atas rezeki ini. Assalamualaikum, Opa. Waalaikumsalam. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Wis, lahap banget makannya ini. Hampir saja saya mau habisin. Ustadz, nih bakal ada nih. Ah. Saya udah pesan tadi di bawah. Di dalam. Oh. Kayaknya ini lebih enak deh. Wah. Ini sama tuh ya. Opa, wasabi. Gimana cara makannya ini? Ya. Wah. Saya dari. Ini paling donat nih. Iya. Ini kayaknya ini lebih enak deh. Boleh aku satunya. Aku pakai ini dulu ya. Oh, oke, Ya. siap. Tadi kan lagi makan. Oke. Sekarang Buka. berarti kita ngobrol dulu dong. Oke, ngobrol dulu. Opa, udah berapa tahun ini jadi mu'alaf? Sekitar 2 tahun, Ustadz. Sudah 2 tahun berarti. Subhanallah. Opa, kalau berkaitan dengan makanan gimana tuh tantangannya Opa? Dulu kan biasa kan makan nggak halal, maaf Opa ya. Iya. Terus sekarang setelah jadi muslim, gimana Opa ceritanya? Mungkin karena biasanya kalau cari makan, resto atau cari GoFood, habiskan makanan gitu, Iya, makan iya. online. Ada teman yang pesanin gitu, teman yang ajak ke restoran. Yang pesan teman muslim itu? Iya biasanya. Oh begitu. Ini halal kan? Oh halal dong. Kalau ini udah terjamin halal. Insya Allah. Sebenarnya itu tahu dari mana ya? Tahu halal tuh nggak dari mana? Iya sebenarnya kalau kita di Indonesia itu ada sertifikat halal dari MUI. Jadi bisa lakukan itu. Namun sebenarnya yang kita pastikan adalah bahan-bahannya itu tidak ada sama sekali dengan hal-hal yang haram, Opa. Oh. Itu yang paling penting. Iya iya. Opa ketika sama teman-teman gitu masih bergaul nggak sih sama teman-teman yang lama yang apa keluar, hangout, makan begitu misalnya? Oh itu awalnya. Walaupun udah masuk Islam, awalnya nggak bisa langsung putusin hubungannya, nggak bisa kan? Oh gitu. Jadi tapi lama-kelamaan otomatis yang bukan Non-Muslim. muslim, terus yang masih cari makanan yang nggak halal, otomatis mereka yang jauh sendiri. Oh Jadi gitu. Opa nggak ikut? Iya, jadi sekarang Masya Allah. jauh lebih aman. Banyak yang itu mau bantu gitu, jagain gitu, biar lurus gitu. Ada nggak sih Opa misalnya keinginan pengen makan makanan yang dulu lagi mungkin? Ya pasti ada ya. Kalau Iya. pasti ada keinginannya, Iya, basi. Tapi untung kuliner Indonesia enak sekali. Jadi walaupun ada yang tantang seperti itu, ya udah nasi utuh aja. Ya udah nasi padang aja. Ya udah. Opa suka nasi padang? Suka banget. Masya Allah. Iya sangat suka saya.
Jadi untungnya kita di negeri mayoritas muslim, terus makanannya juga Opa suka dan makan makanan itu ya. Mungkin gitu nyasarnya. Betul. Opa ada nggak sih ngerasa perubahan fisik, ada kerasa lebih sehat misalnya atau apa dengan makanan yang halal atau biasa aja cuma memang Opa menjaga agama lalu menjaga yang halal itu gitu. Kalau jujur ya kalau secara fisik nggak nyadar, nggak tahu apa yang terjadi karena saya makannya banyak. Di pinggir jalan, warteg, apa-apa gitu. Makan banyak kan, makan Indonesia enak. Iya. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah menjadi muslim yang utuh. Begitu kita memutuskan menjadi muslim, maka masuklah Islam dengan cara yang paripurna. Udkhulu fis-silmi kafah juga termasuk cara makan dan apa-apa yang masuk ke dalam perut kita. Terima kasih Opa atas obrolan yang luar biasa ini. Kita makan sekarang insya Allah. Ayo. Baik. Tapi artinya apa tadi yang bahasa Arab? Nanti kita belajar bahasa Arab. Oke. Berinteraksilah dengan makanan dengan cara yang tepat. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sekalipun. Jika dia ingin, dia makan. Jika dia tidak suka, dia tinggalkan. Cara kita makan menunjukkan kelas keimanan sekaligus kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain memastikan kehalalan bahan makanan, cara kita memasak dan mengolah makan juga dengan cara yang baik. Jangan sampai gizi dan zat-zat yang dibutuhkan dalam tubuh justru menjadi sia-sia karena cara mengolahnya yang tidak benar. Maka membiasakan makan dengan masakan dari rumah jauh lebih sehat dan lebih terjamin kehalalannya. Satu yang patut kita syukuri juga, banyak sekali sunnah-sunnah yang berkaitan dengan kuliner Rasulullah SAW yang bisa menjadi panduan hidup sehat pada hari ini. Ada satu rahasia lain mengapa banyak sekali riwayat tentang perilaku kuliner Rasul. Karena Rasulullah SAW jarang makan sendiri. Tepis rasa pelit di dalam dirimu dan makanlah secara bersama-sama karena itu lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.